Selamatkan Tuhan generasi ini, selamatkan ya Tuhan. Kami berada di muka bumi ini dengan satu tujuan. Engkau punya tujuan yang indah dalam hidup pribadi kami masing-masing. Biarlah malam hari ini Tuhan, firman-Mu menggerakkan kami Tuhan, bertindak sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan, masuk di dalam ketepatan setiap panggilan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk boleh berkumpul pada malam hari ini. Kau sudah bawa kami satu persatu ke tempat ini. Percaya bahwa kedatangan saudara-saudara yang sedang streaming juga, ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk kalian semua, untuk saya juga, untuk bergerak bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, Raja segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa bertemu lagi di tempat ini. Kurang lebih bulan September awal itu saya dapat sesuatu, itu COVID-nya sedang tinggi sebetulnya, tetapi di hati saya ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan, berangkat untuk pergi ke Sulawesi. Jadi akhir September saya mulai pergi ke Kendari saudara. Dari Jakarta menuju Makassar, pindah pesawat menuju Kendari, lalu di situ perjalanan 1 jam ke selatan dari Kendari, di satu desa namanya Bunggaluku. Itu berkumpul kurang lebih 25 pendeta dan istri mereka. Jadi Tuhan dorong saya untuk pergi bertemu dengan pendeta, tidak dengan jemaat saudara. Pendeta dan istrinya. Kenapa dengan istrinya? Karena istri harus mendukung suaminya untuk menyelesaikan panggilan daripada suaminya. Suami juga harus dorong istrinya untuk hidup di dalam kebenaran. Dan saudara, kami pergi ke sana dengan Kenis, cucu saya. Lalu dari situ kami pergi ke namanya Kolaka, itu kurang lebih 4 jam naik mobil. Itu di Sulawesi Tenggara. Dari Kolaka kami pindah lagi ke kota lagi yang kecil, semuanya serba kota kecil saudara. Kota kecil namanya Unaha. Di situ juga dikumpulkan pendeta dengan istrinya, rata-rata kurang lebih 25 pendeta dan istrinya yang berkumpul saudara. Jadi Tuhan dorong saya karena saya punya banyak kontak dengan para pendeta di seluruh Indonesia. Dari situ sebelum terbang pulang, ada satu gereja di Kendari yang minta untuk dilayani firman. Dari situ langsung pergi ke airport, langsung terbang pulang ke Jakarta dan ke Sion ini. Saudara, akhir bulan Oktober pergi ke maaf, tadi ada keliru, dari Kendari pergi ke Palu saudara. Di Palu juga kami pergi ke 3 tempat, jauh ke utara dari Palu. Jadi dari Kendari naik pesawat ke Palu, dari Palu naik mobil, begitu turun dari mobil sudah harus berangkat. Itu turun dari pesawat maksudnya jam 6 sore kami langsung jalan pergi ke satu daerah yang di utara sekali saudara. Kurang lebih 7 jam harus naik mobil. Jadi langsung berangkat, di tengah jalan sudah malam, cari hotel menginap dan dilanjutkan sehingga jam 12 sampai di satu tempat yang namanya Wanagading. Di situ sudah menanti banyak sekali pendeta dengan istrinya. Dilanjutkan dari situ pergi ke satu tempat namanya Lemusa. Di situ pun sudah ditunggu oleh banyak sekali pendeta. Dari situ kami menginap, lalu besoknya pergi ke Mantikole, saudara. Dan dari Mantikole juga dilakukan hal yang sama, lalu pulang ke Sion ini. Akhir bulan yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu, saya baru kembali dari Luwuk. Luwuk itu tolong ditunjukkan petanya, ada peta di belakang, ya. Saudara, itu peta Sulawesinya seperti itu. Ini Sulawesi Langsing, saudara.
karena layarnya begitu ya. Sulawesi Tengahnya daerah ujung sini saudara, di ujung K yang kecil ini ya. Kalau dibesarkan seperti ini ya. Terbang dari Jakarta sampai ke Luwuk lewat Makassar, begitu turun sudah dinanti oleh kapal. Kami harus naik kapal kayu, bukan kapal besi. Dari Luwuk naik kapal 3 jam ke Ogulopotil di sini saudara. Ya. Kapalnya itu sederhana, itu ada amben-ambennya, saudara bisa tiduran atau duduk dan sebagainya. Berkumpul dengan banyak masyarakat yang ada. Ya, dari sini menuju sini. Nanti dulu duanya jangan dulu ya. Ya. Di sini begitu sampai itu hari yang sama, karena masih ada waktu, saudara di dalam perjalanan kalau ada slot waktu itu dipakai semaksimal mungkin. Karena sampainya jam 4:30, jam 6 langsung mengadakan KKR di sini saudara. Karena pendetanya bilang, tolong sih jemaat juga dapat berkat, jadi dikadakan KKR di sini saudara. Ya, dari sini besoknya jam 9 diadakan seminar untuk hamba Tuhan. Juga yang datang kurang lebih 20 pendeta dan istrinya, mereka harus naik motor, kebanyakan naik motor kurang lebih 3 jam, 2 jam, 1 jam. Dari daerah ini saudara, Pulau Peling yang bagian barat, pendeta-pendetanya dikumpulkan di sini saudara, di ujung sini. Jam 9, jam 2 kami sudah harus, berikutnya saudara, berikutnya dari sini kami harus naik mobil, sewa mobil. Sewa mobilnya 700.000 untuk bisa sampai ke nomor 2 ini saudara. Di situ jalanan sepi, tidak ketemu mobil, mau beli buah tidak ada, semuanya serba sepi. Dari sini naik mobil 3 jam setengah sampai di kota namanya Salakan. Ya, di Salakan kami menginap di hotel, hotelnya sederhana. Saya selalu tanya, ada air panas? Tidak ada. Selama perjalanan tidak ada air panas, tapi Tuhan bermurah hati, tetap sehat. Kalau mau mandi, mau ke biur pertama tuh ndredeg dulu saudara, tidak biasa ya, tetapi sehat. Menginap di hotel ini, hotel sederhana tapi 1 malam 330, sederhana sekali, tidak ada apa-apa. Breakfast juga tidak dikasih saudara, cuma dikasih teh saja pagi. Ya. Dari sini, terus besoknya hari, nanti dulu terlalu cepat. Ya. Tok mundur, ya. Masih di nomor 2, namanya Kota Salakan, saudara. Di kota ini, besoknya bikin seminar lagi. Pendeta-pendeta dari daerah ini, saudara, yang sebelah timur, mereka kumpul di sini. Ada yang dari selatan, ada yang di selatan sini, saudara. Dia harus jalan ke sini. Saya tanya, 3 jam sampai situ. Ya. Saya tanya, pekerjaannya apa? Saya hamba Tuhan, tapi untuk tambahan saya cari ikan. Karena di sekeliling ini ikan tuh banyak sekali saudara. Cari ikan dia bilang. Ya. Saudara di sini jam 9 mengadakan seminar, kumpul semua di tempat ini. Lalu siangnya begitu selesai kurang lebih jam 2, jam setengah tiga oleh pendeta yang di sini, kami diantar pergi ke pelabuhan. Cuma dekat sekali. Di situ sudah menanti kapal untuk pergi ke Luwuk lagi. Ayo, tok. Ya, nah ketiga di sini saudara. Di sini sampai di situ jam 7 malam. Jadi dalam waktu 2 hari sudah mengerjakan di sini dan ini hari Rabu, Selasa, Rabu malam mulai menginap di Luwuk. Selama hari Rabu sampai hari Minggu kami menginap di hotel di Luwuk. Harry ikut saya, Kenis juga ikut. Pemandangan dari hotel bagus sekali. Ya, di sini kami besoknya langsung ada seminar di gereja di Luwuk di sini, ya saudara. Jam 9 ada seminar pendeta-pendeta yang daerah sini, ujung sini saudara. Ya, ujung sini itu berkumpul di sini.
Kenapa hanya ujung sini? Karena ada di daerah sini mereka ada pengucapan syukur siangnya itu. Jadi mereka tidak bisa datang ke sini. Nah, begitu ini selesai, jam 3 hari yang sama, 9 diadakan seminar di sini. Ini baterainya habis nih. Lalu jam 3 kami harus naik mobil 1 jam lebih ke tempat ini, saudara. Di sini nih, ya 1 jam. Bikin seminar lagi untuk daerah pendeta-pendeta daerah ini yang ini boleh diganti baterainya. Saudara, mengumpulkan di situ kurang lebih ada antara 12 pendeta, 11 pendeta kumpul di situ. Jadi seperti kitiran, saudara, muter sana muter sini terus. Malamnya pulang ke nomor 3 ini. Malamnya pulang ke Luwuk lagi. Besok paginya, pagi-pagi kami sudah jalan jam 6 kurang sedikit, harus sudah berangkat ke nomor 5. Ayo, tok tok tok, ya. Itu bukan dari 4, tapi sebetulnya dari 4 kita nginep dulu 3, pergi jam 6 kurang, kami harus sudah berangkat ke nomor 5, saudara. Di situ kurang lebih ada 28 pendeta dan istrinya yang berkumpul di situ. Itu daerahnya ada yang 3,5 jam dari ujung selatan, dia juga datang ke situ, saudara. Siangnya, ini saya cuma cerita dengan cepat, siangnya kembali lagi ke Luwuk. Besoknya pagi-pagi 5:30, itu hari Sabtu, sudah harus pergi lagi dari Luwuk, dari nomor 3 itu pergi ke Pagimana. Tok tok tok. Ya, itu sebetulnya nginep di 3, dari 3 ke 6, itu cuma memudahkan saja. Di 6 itu ada kota kecil namanya Pagimana, itu gerejanya sedang direnovasi, jadi dia bilang, ayo kita pergi ke gunung saja. Jadi pendeta-pendeta dari daerah gunung sebelah kiri atas sana, mereka dikumpulkan di titik 6, saudara. Nah, itu perjalanan besoknya pagi-pagi juga dimanfaatkan lagi untuk khotbah di gereja yang di Luwuk, saudara. Habis khotbah selesai langsung pergi ke airport karena 1 jam lagi pesawat akan terbang. Untung di daerah yang kecil, saudara, sehingga yang terbang ya cuma 1 pesawat itu saja, ya. Dan untung sekali kami bisa antigen di nomor 6, saudara. Ada dokter yang mau menolong kami sehingga datang situ dibikinin antigen suratnya, sehingga pada waktu di airport diperiksa semua, kami bisa terbang ke Jakarta. Nah, saudara sudah lihat itu perjalanan di yang merah kecil di sana itu, ya. Kalau sebelumnya yang Indonesia itu, Sulawesi Tenggara yang ada tulisan Indonesia gede, itu sebelumnya. Baik, saudara, saya ingin ditayangkan sebentar video bagaimana pelayanan kemarin, hanya 2 menit, saudara. Tidak lama, saudara perhatikan dan berdoa, Tuhan mungkin bicara sesuatu kepada saudara. Ku ada sebagaimana kapal yang ada, orang kipas-kipas semua, berdiri backpack saya menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang ku hidup dalam segala ini di kota Salakan yang kedua. Ku layak untuk melayani Tuhan. Heri sedang berbicara. Semua karena itu para pendeta. anugerah-Mu tercurah. Itu istri dari para pendeta. Bagiku. Besar anugerah Ini di kota. beri kasih-Mu semakin hari Ini di tempat yang kecil, enteng. lama
besar anugerah-Mu. Ini di Makapa, itu para pendetanya, itu istri daripada pendeta. Ini yang terakhir di gunung, tidak ada jalan lagi sesudah itu. Ini malam sebelum berangkat, anak muda dikumpulkan, diajar oleh Kenis. Itu sedang didoakan kepenuhan Roh Kudus. Untuk berbahasa roh. Yaitu sekedar saudara bisa melihat kegiatan yang ada minggu yang lalu, saudara. Saya ingin menyampaikan suatu kebenaran firman hidup dalam kabar baik. Bisa ditayangkan? Ya, kalau hidup di dalam kabar baik itu grafiknya akan naik terus, saudara. Karena kabar baik itu mengangkat orang. Di situ pada waktu itu Tuhan Yesus menjawab mereka. Siapa mereka? Adalah dua utusan dari Yohanes Pembaptis. Dia berkata, Yohanes Pembaptis bilang sama kedua muridnya, pergi ke Yesus. Tanyain dia Mesias sungguhan atau mainan. Sepertinya dia bertanya begitu. Apakah saya masih menunggu Mesias yang lain? Pada waktu ketemu Tuhan Yesus, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Saudara perhatikan semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu dia berbicara kepada dua utusan daripada Yohanes. Kamu lihat sendirilah apa yang sedang aku lakukan. Pemuda Nain bisa bangkit. Orang kusta menjadi tahir. Dan dikatakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi saudara, kabar baik itu kalau diterima itu akan mengangkat kehidupan saudara. Seperti dari kondisi begini pelan naik, kabar baik masuk lagi naik terus saudara. Sampai yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, orang miskin perlunya apa saudara? Kalau saudara umum pikir miskin uang. Tapi saudara tahu tidak? Firaun itu miskin atau kaya? Firaun sangat kaya, tapi dia tidak ada damai sejahtera. Miskin akan damai sejahtera dia. Pada waktu mimpi tidak ada yang bisa mengungkapkan, tetapi juru minuman berkata, Tuanku, ada seorang Ibrani di dalam penjara yang bisa menceritakan mimpi. Saya saksinya. Dia berkata begitu. Dengan cepat Yusuf diambil. Apa yang dilakukan? Kamu bisa menceritakan mimpi, bukan aku, tapi Allah di sorga akan memberitahukan apa yang Tuanku mimpi. Saudara, itu damai sejahtera yang hilang tadi digantikan dengan kabar baik. Yusuf menceritakan, harus begini Tuanku Raja. Ini ada kelimpahan luar biasa. Harus Tuanku memilih seorang yang bijaksana, mengatur, sehingga pada waktu kelimpahan 1/5 daripada hasil harus masuk ke gudang. Dia bilang begitu. Ini orang kasih tahu kepada Firaun yang sangat kaya. Firaun tidak perlu uang, tapi perlu masukan, advice, perlu sesuatu berita dari sorga. Karena begitu disampaikan kepada Firaun, harus begini, ya. Lalu Firaun berkata, tidak ada orang lain
yang penuh dengan Allah seperti kamu ini, kamu yang harus memegang pimpinan di bawah saya. Saudara, Firaun berlimpah-limpah, tetapi ada miskin, damai sejahtera, sampai dia tidak bisa tidur dan sebagainya, saudara. Orang pandainya tidak bisa. Saudara, perlu di dalam kehidupan saudara, kabar baik itu akan mengubah karakter hidup saudara. Hidup saya juga diubah, saudara. Yang tadinya mungkin tidak terlalu care terhadap orang-orang sederhana, orang-orang di sekitar kita. Kalau kabar baik itu datang, saudara sedang mencontoh Tuhan Yesus. Dia pergi ke kota-kota, ke desa-desa, menyembuhkan orang yang sakit. Seperti di sini dikatakan, orang buta disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan, saudara. 38 tahun di pinggir kolam, tidak pernah ada yang menolong. Tuhan Yesus bilang, berjalanlah. Itu namanya kabar baik untuk orang yang lumpuh ini, saudara. Yang kedua, Matius 6 ayat 3 dan 4, ya, dikatakan begini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananku. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa di sorga sedang melihat yang tersembunyi. Saudara, kalau memberi persembahan atau memberikan pertolongan, kalau memberi persembahan sedikit, itu tersembunyi, saudara. Secara natural, dia akan menyembunyikan apa yang dia berikan. Tidak perlu orang tahu. Ya. Tetapi firman ini berkata begini, kalau tidak ngasih banyak, sedikit, ya memang normal ditutup-tutupin. Ya. Tetapi kalau mulai kasih banyak, ada keinginan untuk dipuji. Ada keinginan untuk dilihat orang. Sehingga ada firman, jangan diketahui. Itu maksudnya kasih yang besar, kasih pertolongan. Orang sedekah itu kan memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau banyak, kepingin dilihat orang, kelihatan hebat. Sehingga ada perkataan begini, tidak usah orang lain tahu, tidak perlu dipuji. Ya. Tetapi kalau yang dikerjakan cuma ya mainan saja, memang tidak ingin dipuji, saudara. Tetapi firman ini berkata, lakukan semua itu dengan yang terbaik sebetulnya. Ini kalau diperhatikan lebih dalam lagi, lakukan yang terbaik sampai sebetulnya orang itu memuji, tapi saudara tidak perlu menerima. Apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu artinya seperti tadi, saudara, harus mengerjakan apa-apa itu dengan sungguh-sungguh sekali, ya. Karena Bapa yang di sorga melihat yang tersembunyi dan akan membalaskan. Bagian lain dikatakan upah, dikasih upah. Di dalam saudara berdoa juga Tuhan Yesus bilang, ayo doa, jangan berdiri di depan gracia, tangannya diangkat. Dan jangan seperti itu, masuk ke kamar, karena Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan, mendengarkan apa doa saudara. Doa puasa juga sama saja, jangan kelihatan kusem sampai orang bilang, oh lagi puasa ya, hebat ya, rohani sekali. Tidak seperti itu, saudara. Semua harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak perlu orang lihat. Karena Bapamu, Bapa saudara dan saya, yang melihat, dia memperhatikan, matanya menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi mereka yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Jadi Tuhan bilang begini, sebetulnya Tuhan sedang rindu mengangkat hidup saudara, memperlengkapi saudara dalam bentuk apapun untuk bekerja, melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya. Saya mau ulangi lagi karena saya pun mendapatkan setelah merenungkan, kalau mengerjakan kecil tidak ada dampaknya, memang tidak perlu orang lain lihat
itu otomatis saudara. Tetapi begitu saudara mengerjakan perkara yang besar, ini ego yang ada di sini ya, mulai muncul, kepengin orang lain lihat. Tidak usah seperti itu. Tuhan Yesus berkata, tangan kiri, tidak perlu diketahui tangan kiri, orang lain tidak perlu tahu ya. Tetapi Bapamu yang di sorga itu yang melihat yang tersembunyi. Yang ketiga saudara, dari Mazmur 107, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur ya. Ya, kalau ada firman disampaikan, saudara terima firman itu, saudara sedang dibawa naik sebetulnya pada waktu saudara sepakat bilang, ya Tuhan, aku mau ini terjadi dalam hidupku. Cuma pada waktu saudara sepakat, ada sesuatu yang harus dilepaskan saudara. Ada penyangkalan diri ya. Kalau firman berkata begini, saudara bilang, aku percaya Tuhan dan aku akan melakukannya. Disampaikannya firman, pada waktu saudara taat kepada firman tadi, disembuhkannya mereka. Bukan cuma sakit penyakit saja, disembuhkan dari apapun, luka-luka yang lama di dalam hati ya, marah mungkin sama suami, sama istri, sama anak, sama karyawan dan sebagainya. Kalau ada firman, saudara akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saudara tahu pada satu saat Elisa sedang ada kelaparan, lalu dia menyuruh akan murid-murid Nabi itu cari sayuran apa saja. Lalu sayuran atau semak-semak dipotong, dimasukkan ke dalam kuali, bikin sop saudara. Begitu dicicipin, waduh ada maut di dalam kuali ini. Elisa melemparkan tepung atau garam, saya lupa itu, pokoknya salah satu, kelihatannya tepung, dimasukkan ke dalamnya, langsung itu sembuh saudara, daripada sehingga semua ini masa kelaparan, mereka bisa makan. Tetapi yang heran, sesudah itu ada seorang dari Baal Salisa membawa roti hulu hasil, 20 roti dan tepung di dalam satu kantong. Itu masa kelaparan saudara. Harusnya masa kelaparan kalau orang normal ya disimpan untuk kesempatan hari esok seperti itu. Tetapi dia tahu kebenaran firman, dia serahkan persembahan itu kepada Elisa. Elisa juga sama saja, dia bilang begini, wah enak sebetulnya untuk diri saya, kalau lagi kelaparan saya bisa makan sedikit demi sedikit. Tetapi tidak bilang begitu, dia bilang kepada bujangnya, bagikan 20 roti ini. Bujangnya langsung protes, Tuanku tidak cukup roti 20 ini untuk 100 orang di sini. Tetapi sekali lagi, demikianlah firman Tuhan, bagikan itu maka akan cukup bagi 100 orang, bahkan ada lebihnya. Jadi saudara, begitu ada demikianlah firman Tuhan, pada waktu saudara membaca firman, dikatakan demikian firman, mulai dipegang, catat, perkatakan itu. Dan kalau Roh Kudus bilang, ayo sepakati, berani melangkah, seperti pemuda dari Baal Salisa tadi, dia langsung membawa di dalam situasi kelaparan, saudara. Itu penyangkalan diri sungguh-sungguh. Cuma ada firman yang dia taati, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. Itu ajaib sekali. Begitu saudara sepakat mendengar firman-Nya dan menjadi pelaku, saudara sedang diangkat. Jadi hidup dalam kabar baik, sebetulnya hidup saudara sedang diangkat, berfungsi seperti yang seharusnya saudara berfungsi untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa lewat hidup saudara. Berikutnya, hidup dalam kabar baik, Mazmur 37
ayat 25 sampai 26. Ini salah satu ayat yang berbicara kepada saya di dalam pelayanan para hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi ya saya bilang, Pak Pendeta, ini siapa yang lebih tua dari saya? Rata-rata enggak ada, saudara. Ya, ternyata saya yang senior di antara mereka. Saya dipanggilnya Om. Karena di gereja-gereja banyak bilang begitu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ini ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Ini perkataan dari Raja Daud. Raja Daud itu duduknya di tahta, dia punya banyak orang yang suruh keliling negeri memonitor si A bagaimana hidupnya, si B bagaimana. Itu laporan masuk. Kalau yang biasa-biasa tidak masuk, tapi yang nonjol itu masuk, saudara, termasuk Obed-Edom. Hebat sekali, dititipin tabut 3 bulan, sudah hebat berlipat kali ganda apa yang dia punya. Itu masuk kepada dia, dan semua yang diberitakan oleh orang-orangnya di seluruh kerajaannya, laporannya membuat dia mengambil satu perkataan, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dia tahu hal itu, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya jadi berkat. Raja Daud melihat apa yang dia dengar dari para pegawainya yang keliling seluruh negeri, saudara. Dan ini adalah statement daripada dia. Kebenaran ini saya pegang di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Karena apa? Tiap hari berkata bahwa tiap hari itu menyatakan penyediaan yang tidak terbatas. Tiap hari menaruh belas kasihan. Ya. Mungkin saudara pernah dengar, saya pernah protes sama Tuhan, Tuhan jangan tiap hari, seminggu sekali, agar saya bisa napas, saudara. Sebulan sekali, karena keterbatasan saya untuk mengerti bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa, besarnya, saudara. Dan dia sanggup menyediakan apapun kalau sepakat kepada dia. Jadi saya tadinya protes, saya tahu bahwa firman adalah kebenaran. Saya berkata, Tuhan, saya menundukkan diri, saya mau sepakat bahwa tiap hari adalah penyediaan yang tidak terbatas. Dan sesudah saya mengambil ketetapan begitu, tiap hari terjadi dalam hidup saya, saudara. Ajaib sekali. Karena itu saya dorong kepada saudara-saudara semua. Setiap perkataan Tuhan adalah perkataan kehidupan. Begitu ada masuk dalam hidup saudara, lewat pembacaan, lewat mimbar, lewat YouTube, lewat apapun, saudara, mulai bertindak. Katakan kepada Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu, dan aku mau bertindak walaupun aku harus menanggalkan hakku, aku menanggalkan semua keinginanku. Ajaib, mengikut Tuhan itu sangat ajaib. Saudara, saya baru pulang dari Luwuk, tadi saya ceritakan, itu saya diceritain sama pendeta di situ. Dia heran, ada orang yang datang kepada dia, Pak Pendeta, saya ingin jadi koster di gereja. Hah? Ingin jadi koster? Akhirnya diterima menjadi koster. Dia membersihkan semua gereja. Gerejanya itu di kota Luwuk gede, saudara. Bisa muat 300 orang, itu besar. Kalau gereja-gereja yang kecil tadi di desa, paling-paling cuma 30 orang. Ya. Jemaatnya berapa? Cuma 8 keluarga, sedikit. Yang di Luwuk yang terakhir tadi dari video, saudara, saya kelilingi, lihat belakang, untuk WC saja, ke toilet, itu harus pakai tangga yang bukan tangga, trap-trapan dari tanah, saudara. Kalau hujan,
licin sebetulnya. Ya. Itu setiap hari tengah malam kalau mau ke toilet harus turun tangga masuk. Dan banyak tempat yang cuma listriknya 12 jam. Saudara, tuh fasilitasnya luar biasa. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi itu ada listrik, sesudah itu mati. Saudara tahu tidak, HP beginian memang mereka punya untuk WA tetap ya, tetapi kebanyakan untuk telepon HP yang jadul, yang kecil tuh, yang layarnya kecil, tidak bisa apa-apa. Dan seringkali mereka harus taliin di tiang. Begitu dipegang signalnya hilang, saudara. Ya, jadi ngomongnya seperti di sini ya, ngomong begitu, saudara. Ya, lucu sekali. Dan tempatnya itu tertentu. Saya menginap di yang pertama itu nginap di rumahnya Pak Pendeta. Ya. Dia berkata kalau Bapak mau terima WA harus di meja ini Pak, di sini. Nah, di lain-lain tidak ada signal. Di situ nanti WA-nya masuk Pak. Gitu. Hebat sekali, saudara. Ya, itu daerah. Nah, saya mau cerita tadi bahwa pendeta di Luwuk itu didatangi orang itu sebetulnya adik dari pembicara besar di YouTube, saudara. Saudara pasti tahu kalau saya ngomong namanya. Datang ke situ, dia bilang mau jadi koster. 2 tahun lebih dia menjadi koster di gereja. Membersihkan, mimbar dibersihkan, organ dilapi, WC dikosek dan sebagainya. Dikasih uang, tidak usah Pak Pendeta. Dikasih uang beli sabun, tidak usah Pak, saya ada tidak? Orang mengabdi seperti itu 2 tahun lebih dia lakukan, saudara. Saya tidak tahu juga uang dari mana, dikasih persembahan kasih juga tidak usah, sabun beli sendiri, lap beli sendiri selama 2 tahun lebih. Itu betul-betul pengabdian, ya. Ajaib sekali, saudara. Ya. Saudara, mungkin cerita ini cerita rada jarang terjadi, ya. Tetapi saya tahu ada orang-orang yang begitu, ya, melakukan sesuatu kegiatan yang tidak dilihat sama orang. Kalau dia tidak cerita sama saya, Pak Pendeta, saya juga tidak tahu bahwa ada orang begitu. Tetapi itu sebetulnya mata Tuhan yang tersembunyi sedang melihat orang-orang yang mengabdikan diri kepada dia. Ya. Jadi saudara, ini ayat cuma saya bilang bahwa orang-orang yang mau sepakat dengan firman Tuhan, maka akan terjadi tiap hari penyediaan untuk bisa berbelas kasihan itu tersedia untuk Bapak, Ibu dan Saudara dan anak cucunya jadi berkat. Selanjutnya, ya, Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Ini menggambarkan dia tinggal di rumahnya. Pada waktu dia dijual sebagai budak belian, dia tinggal di gubuk di luar rumah, saudara. Perjalanan dari luar rumah di gubuk sampai kamarnya ada di dalam rumah dari Potifar. Itu satu perjalanan yang tidak diceritakan di Alkitab. Cuma berkata, Yusuf Tuhan menyertai sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Itu yang membawa dia dari gubuk di luar rumah, masuk dalam rumah daripada tuannya. Saben hari ketemu dengan tuannya, saudara. Apa yang tuannya lakukan, dia catat, dia perhatikan. Saya perhatikan begini, saudara. Yusuf itu tahu 2, 3, 4 step di depan. Potifar mau melakukan apa saja, dia persiapkan diri untuk menyediakan. Ya, apa saja dia sudah persiapkan. Itu sebabnya dia tinggal di rumah tuannya. Dia tidak usah repot-repot. Apapun sampaikan kepada Yusuf, semua beres. Itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Fokus terhadap pekerjaan. Saudara-saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan,
juga harus begitu, apalagi anak muda. Jangan buang waktu dengan macam-macam, ya. Tapi fokus, dia umur 17 masuk sebagai budak belian rumah Potifar. Bahasa tidak tahu, tapi dia dari gubuk di luar bisa satu rumah, mungkin kamarnya sebelahan dengan Nyonya Potifar juga, dengan Pak Potifar. Itu perjalanan bukan yang mudah, ya. Dia mengerti apa yang akan dikerjakan, step-step yang di depan daripada Potifar, dan dia menyediakan semua. Mungkin tidurnya sampai jam 3 malam, ya. Mempelajari semua, ya. Memperhatikan. Tidak ada yang terlambat untuk yang sudah lanjut usia untuk bergerak. Persiapkan dirimu, ini adalah waktu-waktu akhir. Ya, hebat sekali, ya. Hidup dalam kabar baik. Yusuf tidak ada kemarahan kepada Nyonya Potifar pada waktu dia menjadi raja muda. Tidak ada kemarahan pada waktu dia ada di dalam penjara difitnah, saudara. Kalau ada kemarahan, dia tidak bisa menjadi orang nomor 2 di penjara. Hatinya bersih, urusan Nyonya Potifar receh. Tahu receh, saudara? Bukan yang utama. Dibuang semua yang receh-receh, saudara. Fokus di dalam apa yang Tuhan sudah tunjukkan, bahwa ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sujud kepadanya. Itu dia fokus, dia persiapkan diri sehingga tiba waktunya di dalam penderitaannya. Bahkan di Mazmur 105, kakinya diikat di belenggu, lehernya diikat sama besi, tetapi sampai genap firman-Nya, dia keluar. Dalam sekejap dia menjadi orang nomor 2. Tetapi untuk jadi nomor 2 di Mesir melalui tahap-tahap persiapan, saudara. Saudara, saya mau cerita sedikit, kenapa bisa sampai pelayanan sama pendeta. Dulu-dulu pelayanan itu terhadap jemaat, saudara. Sekarang lewat pandemik, Tuhan buat sedemikian, saya berteman dengan sangat banyak pendeta di mana-mana. Saya cuma bilang, ayo, bisa tidak kamu jadi tuan rumah, kumpulkan pendeta-pendeta sekitar kamu. Nanti saya sediakan untuk makan, karena saya dapat firman, beri makan mereka, suami istri, makan yang baik. Jadi mereka masak, macam-macam masakannya, saudara. Saya menikmati semua itu, dan pendeta dan ibu juga menikmati. Dia mulai call pendeta-pendeta, dan saya selalu sampaikan, denominasi lain kalau boleh juga dipanggil. Jadi lewat pandemik ini, lewat persiapan yang saya tidak sadari, ya, biasanya pergi ke pulau-pulau, sekarang harus telepon, saudara. Kalau mereka telepon, saya matikan, saya yang telepon. Saya punya banyak pulsa. Bagi mereka itu uang beli pulsa itu biaya lagi, ya. Banyak kali kalau dikirim WA masih mati terus, saudara. Jam tertentu baru buka lagi, ya. Saya tahu keadaan seperti itu, ya. Mereka itu harus berhemat juga untuk, ya. Dan banyak tempat yang tidak ada signal, ya. Tetapi pemerintah itu hebat sekali, sedang menyediakan wifi di desa-desa, saudara. Ya. Pak, kalau telepon pakai wifi saja, Pak. Kalau pakai yang biasa Telkomsel tidak ada, tidak bisa, gitu. Heran, pemerintah kita tuh ajaib. Jalan-jalan di daerah yang ujung tadi, saudara, bisa jalan 100, bisa jalan 80, hebat, jalannya bagus, lebar-lebar. Bahkan di daerah barat dari Luwuk yang tadi saya bilang 3,5 jam naik mobil, itu ditemukan cadangan LNG, liquid natural gas, yang dikatakan orang situ paling besar di Asia. Kenapa bisa begitu? Banyak yang berdoa untuk semua
potensi yang ada di negeri ini muncul. Tadinya tidak muncul, sampai apa? Berlebih. Setiap rumah di kampung itu dipasangi pipa seperti di Cirebon ini, di Sion ini, untuk pipa gas. Jadi mereka tidak usah beli yang hijau-hijau, yang bundar itu, ya, tidak usah. Mereka tinggal beli kompor, ceklek, sudah nyala. Tidak perlu babat hutan untuk masak nasi. Kalau di Pulau Peling yang tadi menyeberang 3 jam, itu belum ada yang bunder-bunder hijau 3 kilo tuh saudara. Mereka pakai minyak tanah atau nebang pohon untuk masak nasi. Ya. Ya. Jadi saya melihat kemurahan Tuhan. Indonesia itu di tempat yang terpencil, itu kalau sudah masuk ke tempat yang tadi sebelah barat, itu mentok, jalannya juga mentok. Tidak bisa pergi ke tempat yang lain Sulawesi. Mau kelan harus mundur dulu, muter begini saudara. Ya. Karena apa? Di situ hutan terakhirnya. Ya. Tapi Tuhan bermurah di tempat seperti ini, ditemukan itu Pertamina atau perusahaan lain banyak yang punya sumur-sumur di situ. Ya. Lalu disalurkan dengan pipa yang besar sampai ke laut. Itu kapal-kapal yang ada tangki bulat, bukan tangki panjang, itu tangki LNG. Itu dipompa LNG masuk ke situ saudara. Jadi saya melihat ajaib sekali. Ya. Persiapkan diri saudara untuk bisa ambil bagian seperti Yusuf. Dia tidak tahu kapan, tetapi dia pakai dari umur 17 sampai umur 30 itu persiapan. Dalam sekejap dia sudah pakai baju kerajaan, cincin daripada Firaun sudah ada di tangannya, dan Firaun berkata, tidak ada seorang pun boleh bergerak kecuali perintahmu. Hebat sekali, orang dari penjara bisa ngatur semua pejabat tinggi, karena mereka tidak boleh bergerak, sudah diperintahkan oleh Firaun, kecuali engkau kasih direction. Hebat sekali saudara. Siapkan diri ya. Saya pun tidak tahu kalau persiapan bertemu dengan kontak dengan pendeta-pendeta akhirnya bisa sampai bikin seminar. Saya tadinya malu, saya mau seminar sama mereka. Itu mereka yang bilang, "Pak, maksudnya kumpulin kami ini untuk menyampaikan firman ya? Seminar saja ya Pak." Ya wes, seminar. Sepertinya gaya sekali. Tidak maksud saya begitu, tetapi saya pada waktu datang, ya, saya sering kali itu di sana itu keringetannya terus pol, 1 koper baju kaos, baju habis. Untung menginap di satu hotel yang tidak jauh dari laundry, cuma jalan mungkin setengah menit ada laundry. Ya. Kalau tidak sudah kehabisan baju, suruh nyuci malam, sudah tidak ada waktu saudara. Malam datang jam 9, jam 10 sudah capek sekali, tidur pagi-pagi jam 6 sudah berangkat lagi. Amin. Ya. Saudara dilanjutkan, hidup dalam kabar baik. Sedikit lagi saudara. Perhatikan, ini Hagai, ini hebat sekali saudara. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-26 bulan ke-9, tanggal 24 bulan 9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Jadi mereka disuruh bangun rumah Tuhan. Ya. Karena mereka memperhatikan rumahnya sendiri. Sampai firman datang ke Nabi Hagai. Katakan kepada mereka, perhatikan keadaanmu. Apapun yang kamu punya, aku tiup. Kabur semua. Dapat sih dapat, tapi kabur. Tidak dapat. Tetapi pada waktu diberi kabar baik, ayo ini kerinduan daripada Tuhan, kamu utamakan Tuhan lebih daripada dirimu sendiri. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, yaitu tanggal 24, yaitu hari ini. Perhatikan apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung.
Saudara, saya tanya, apakah benih masih tinggal tersimpan? Artinya benih tidak lagi tersimpan dalam lumbung. Saya tanya sama orang kota di Luwuk, senang tidak punya benih di lumbung? Semuanya bilang senang tuh. Kalau orang kota senang punya benih. Tapi kalau petani ini sedang berbicara mengenai perlipat gandaan. Apakah benih, kalau saudara mau bertobat, dapat kebenaran firman, dapat kabar baik, saudara terima dengan sungguh-sungguh, maka benih tidak akan tinggal lagi tersimpan di lumbung. Kalau orang kota senang, kenapa? Ya buat pajangan, ya, tidak tahu bahwa benih itu potensi yang hebat sekali. Tapi bagi petani, benih di lumbung nangis karena tidak bisa ditanam. Tetapi begitu mereka respon terhadap kabar baik yang disampaikan oleh Hagai, Tuhan berkata, benih tidak tinggal tersimpan dalam lumbung. Artinya ladang itu cukup air, udara bagus, tidak banjir. Hanya petani yang bodoh sekali tetap simpan benihnya di lumbung. Kalau orang kota, berasnya yang di lumbung. Kalau petani, benihnya ditaruh lumbung, hanya menantikan waktunya. Demikian juga dalam hidup saudara, pada waktu saudara terima kabar baik dan respon benar, maka benih potensi apapun yang dalam hidup saudara, dalam hidup istri saudara, suami saudara, anak saudara, itu tidak bisa tidak, harus keluar untuk melipat gandakannya. Itu yang terjadi, sehingga Tuhan berkata, apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Suruh diperhatikan. Coba mulai ngaca pada waktu kamu ambil keputusan mengutamakan Tuhan. Potensi yang ada, kemampuan yang saat ini, saat mungkin masih tersimpan dalam hidup saudara, dalam hidup adik-adik semua. Potensi yang tersimpan, Tuhan buat sedemikian rupa sampai saudara bisa masuk, sehingga potensimu bisa dikembangkan dengan ajaib. Sampai Tuhan berkata, karena kamu sudah mulai meletakkan batu demi batu, maka aku mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Itu perkataan Tuhan. Saya ajak saudara berdiri, katakan yang terakhir, mulai dari hari ini, bagi mereka saja yang mengambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan, potensi yang ada dari sekarang dikerjakan seperti Yusuf. Lakukan persiapan walaupun tidak tahu nantinya seperti apa. Saya lakukan, dari dulu saya melakukan, saya tidak tahu. Tapi saya bisa meninggalkan pabrik, ada orang-orang yang bekerja, termasuk Chris tadi, ada di sini juga, melayani di pabrik juga. Ada orang-orang yang melakukan, saya bisa tinggalkan. Katakan, bagi mereka yang sungguh-sungguh mau mengutamakan Tuhan dalam hidup, ini firman Tuhan, mulai dari hari ini. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Katakan yang lebih keras, keluar dari hati. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Katakan amin. Hamba berdoa, biar semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Engkau sendiri ya sudah menyatakan bagi kami semua yang mau mengutamakan Engkau Tuhan, lebih daripada yang lain. Hidup kami akan diangkat oleh Engkau, terus diangkat masuk di dalam ketepatan yang Engkau punya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini. Amin.